Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di mana bumi dipijak, di situ goib dijunjung. Cerita yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Duda Tamfan 88. Untuk kalian yang ingin membaca secara langsung ceritanya, kalian bisa langsung kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebuah tanya yang sulit dijawab oleh teknologi dan akal sehat manusia sekarang. Apa mereka ada? Banyak dari kita yang berkata tidak. Dan banyak pula dari kita yang akan berkata ada. Banyak media yang menggambarkan tentang mereka. Banyak pula yang sengaja mencari mereka untuk sebuah dokumentasi. Bahkan ada pula di antara kita yang sengaja mengundang. Tak sedikit bukti yang ditunjukkan oleh mereka yang menemukan, tapi tetap tidak terjawab secara teknologi dan akal sehat. Hanya 3 kata yang bisa menyatakan eksistensi mereka, dan saya harap tidak terjadi pada kalian yang belum siap mengetahui keberadaan mereka. Lihat, alami, rasakan. Tanah. Itulah luapan kegembiraanku ketika menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di Bandara Udara Sepinggan, Balikpapan, yang namanya saat ini sudah berganti menjadi Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Itu adalah pengalaman terbang pertama bagiku menggunakan maskapai udara. Tubuhku saja masih bergetar hebat, juga lemas sampai tak sanggup berdiri. Pemandangan itu tak ayal mengundang perhatian penumpang lainnya yang juga berangkat bersama denganku dari Jakarta. Malu, persetan dengan itu. Sensasi kala berada di pesawat tadi masih tersisa di tubuhku. Yang jadi perhatianku adalah para pramugari yang masih berada di dekat pintu pesawat yang tertawa geli melihatku. Dengan bodohnya aku membalasnya dengan cengiran kuda. Bodoh amat, toh gue gak bakal ketemu mereka dalam waktu dekat ini. Hehe, gumamku. Aku pun buru-buru mengikuti rombongan terakhir penumpang menuju pintu keluar. Khawatir tersesat seperti di Bandara Suta sebelumnya, maklum, wong cilik. Bro, gue nyampe sono jam 2. Tunggu aja di warung sekitaran parkiran. Jangan kemakan rayuan super travel ya. Tungguin aja. Sebuah pesan singkat langsung masuk di ponselku. Begitu ku aktifkan. Pesan singkat dari Rian, teman lamaku di Jakarta dulu. Dialah yang akan menjemputku di bandara ini. Iye. Aku sedikit kesal saat membalas pesannya. Bagaimana tidak? Jam di tanganku masih menunjukkan pukul 12:30 siang. Yang artinya aku harus menunggu kurang lebih 1,5 jam. Mau tidak mau, aku lebih baik mengikuti kata-katanya. Mataku menyisir sekitar area parkir, mencari warung yang Rian katakan. Sampai akhirnya aku menemukan warung. Ini mah pedagang kaki 5. Warung yang dikatakan Rian ternyata hanya sekedar seorang ibu-ibu parubaya yang menjejakkan dagangannya di bangku tunggu parkiran. Kapal Titanicnya 1, Bu. Ucapku seraya menyalakan sebatang rokok pelipur rasa asam di mulutku. Si Mas bisa aja bercandanya. Bentar ya. Balas Bude PKL. Selagi aku menunggu Bude membuatkan secangkir kopi, ada seorang bapak tua yang terlihat ramah, meminta izin duduk di sampingku. Permisi Mas, saya numpang duduk di sini ya. Monggo Pak, bukan punya saya juga bangkunya. Hehe.
Balasku sedikit bergurau. Mau kemana mas? Tanya bapak itu basa-basi. Sekejap aku teringat pesan Rian. Mungkin saja dia seorang supir travel. Mau ke Bontang pak? Jawabku seadanya, ditambah senyum palsu. Orang baru ya? Lanjutnya lagi bak wartawan mencari berita. Enggih pak, ini pertama kalinya saya ke Kalimantan. Entah kenapa dengan polosnya aku menjawab semua pertanyaannya. Ada keluarga di sini? Ada pak, ini saya lagi nunggu dijemput. Saking kesalnya, aku agak menekan kata terakhir agar dia berhenti bertanya. Kuatnya keluarga mas bolak-balik Bontang, perjalanannya jauh loh mas. Bisa 6 paling lama 8 jam sekali jalan. Bolak-balik berarti 12 jam lebih. Bapak ini memang berhenti bertanya, tapi tidak berhenti bicara. Hanya saja senyuman kecil di wajahnya itu. Ini Kalimantan mas, kalau masih baru, biasanya banyak yang ngajak kenalan. Serius nih orang, enak dong kalau banyak yang ngajakin kenalan. Apalagi cewek. Pantes saja Rian betah di mari, pikirku. Saran saya mas, diemin aja ya, daripada nanti kecantol. Hehe. Lanjutnya dengan tawa yang cukup menakutkan. Entah kenapa, pandanganku akan apa yang beliau sampaikan berubah begitu saja. Aku hanya mengangguk, mengiyakan kata-katanya. 8 jam memang waktu yang lama. Bisa dipastikan ini akan menjadi perjalanan jauhku seumur hidup. Setelah Jakarta, Balikpapan akan segera dilanjut Balikpapan Bontang. Tapi apa hubungannya sebuah perkenalan dan sikap acuh? Bukan seperti diriku saja. Lalu kenapa aku memikirkan kata-kata itu? Perlahan kekhawatiranku hilang ditelan obrolan santai dengan bapak tadi, Bude, juga pengunjung lainnya. Sampai pesan lainnya dari Rian masuk dan memberitahu bahwa dia ada di depan bandara. Mengingat perjalanan akan memakan waktu lama, aku berpikir untuk membeli sesuatu. Gak ada cemilan kah Bude? Adanya itu aja mas. Singkat cerita. Serius lo, naik motor usur gitu? Aku terkejut mendapati Rian yang sedang duduk di atas sebuah Grand tahun 90-an. Untuk sebuah perjalanan jauh, dia memilih kendaraan itu sebagai tunggangannya. Iye, jangan ngeremehin Simba. Kalau dia ngambek, kita juga yang susah. Ucap Rian agak jengkel dengan pertanyaanku. Cepet amat loh, baru jam berapa ini? Ucapku seraya melihat jam tangan. Sebelumnya Rian mengatakan baru tiba pukul 2 siang, sedangkan jamku menunjukkan pukul 1. Terakhir kali aku melihat jamku masih pukul setengah 12. Mana mungkin Rian berkendara lebih cepat 1,5 jam. Kagak usah bingung gitu kali, atur dulu jam lu. Waktu Indonesia Barat beda sejam sama waktu Indonesia Tengah. Gitu aja kagak ngerti. Jelas Rian seraya mengendurkan otot-ototnya yang kaku akibat perjalanan jauh. Bisa-bisanya aku tidak menyadari jika sudah melewati zona waktu yang berbeda. Bro, katanya perjalanan bakal 6-8 jam ye. Tanyaku agak penasaran. Oh, gue berangkat jam 6 dari Bontang. Istirahat 2 kali di jalan. Yang bikin lama tuh gara-gara mesti balapan sama mobil travel. Jelasnya datar. Tampak sekali dia kelelahan. Jalan yuk, nanti kemalaman. Kalau ngebut, kita bisa sampai Samarinda jam 5-an. Ucap Rian, seraya menaikkan salah satu tas kue ke bagian depan tempat duduknya. Sejauh apa sih? Pikirku. Sudah 3 jam lebih Rian memaksa motor tuanya melintasi hutan. Belum lagi naik turun jalan perbukitan. Baru 1 kali dia berhenti untuk mengisi bahan bakar kendaraannya dan membakar sebatang rokok. Satu hal yang mengganggu pikiranku sejak tadi, jalan ini sangat sepi.
hanya 1-2 kendaraan yang kami lewati atau melewati kami. Di beberapa rest area yang jaraknya cukup berjauhan, kendaraan terlihat ramai beristirahat dari perjalanan melelahkan ini. Hal itu pun kutanyakan pada Rian di tengah nostalgia kami selama di Jakarta dulu. Rian memilih waktu di mana mobil-mobil travel, bis antar kota, atau truk perusahaan jarang melintas. Akan sangat berbahaya jika kami harus berhadapan dengan mereka. Jam 6 sama jam 12 mereka mulai jalan. Di luar jam itu, jalan lebih aman. Jelas Rian. Memang benar yang dikatakan Rian. Saat ada satu truk yang berlawanan arah dengan kami saja, jantungku hampir copot. Mengetahui kecepatan lajunya yang merasa jalan sempit ini sebagai jalan tol. Bro, kalau kita masuk jurang nih, ada yang bakal nolongin kagak? Spontan pertanyaan itu keluar dari mulutku. Kagak usah mikir yang aneh-aneh deh. Berdoa aja biar kita selamat, jawab Rian sambil menarik gasnya dalam-dalam. Kuakui, motor ini cukup laju untuk ukuran motor tua. Bahkan dengan beban yang lebih berat karena adanya diriku dan barang bawaanku. Langit mulai gelap. Perantauan ini harus menjadi babak baru dalam hidupku. Tapi tunggu, aneh rasanya teringat itu sekarang. Kenapa tidak sejak awal aku tiba di bandara tadi? Mungkin saja hidayah baru tiba sekarang karena pesawatnya terkena delay. Bro, udah maghrib nih. Sholat dulu yuk, sekalian istirahat. Pinggang gue pegel nih. Pintaku sambil menunjuk sebuah musola 100 meter di depan kami. Rian menyetujuinya. Dia memarkirkan motornya di depan musola. Tapi entah kenapa, dia seperti orang kebingungan. Kayaknya di Samarinda, kita mesti ke bengkel deh. Kop lampu gue longgar, Ndra, ucap Rian sambil memukul-mukul kepala motornya. Emang masih jauh ya? Tanyaku sambil melepas sepatu. Udah deket sih seharusnya. Ya paling lambat sejam lah. Rian menyandarkan tubuhnya di dinding kayu musola. Aku tahu dia pasti kelelahan. Tapi dia bersikeras tidak mengizinkanku membawa Simbah karena belum mengetahui kondisi jalan di sini. Suasana musola cukup sepi. Biasanya di jam-jam sholat seperti ini harusnya ramai. Setidaknya ada penjaganya. Penerangannya terlalu minim, tapi tetap kupaksa melawan rasa takutku. Setelah mengambil wudhu, kami memasuki musola dan suara keran air terbuka dari tempat wudhu mengagetkan kami. Siapa Yan? Kan kagak ada orang lain selain kita, ucapku mulai panik. Udah matiin aja, habis sholat kita cabut, balas Rian yang berusaha untuk tetap tenang. Aku memberanikan diri kembali ke tempat wudhu untuk mematikan keran air yang kembali menyala dengan sendirinya itu. Mungkin kerannya udah jelek, makanya gak kuat nahan tekanan dari tandonnya. Aku berusaha berpikir baik agar rasa takutku berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Rian yang setelahnya langsung kususul dengan salam yang sama menjadi akhir dari ibadah sholat maghrib yang kami lakukan. Astagfirullah. Reaksi spontan keluar dari mulutku cukup keras. Wajah Rian pun sempat memucat. Di sudut ruangan ada seorang kakek-kakek yang mengenakan gamis dan sorban putih. Seputih wajahnya yang pucat dan jenggotnya sedang duduk bersila. Tampaknya beliau sibuk berzikir karena suara kerasku tak mengalihkan perhatiannya. Kami pun keluar dari musola secara perlahan agar tidak mengganggunya. Selain kakak itu ada hal lain yang mengganggu pikiranku selama sholat tadi. Aku pun mengelilingi musola untuk memeriksanya. Benar saja, tak ada satu kabel listrik yang mengarah ke musola ini. Lalu dari mana lampu-lampu ini menyala? Gile Yan, ngagetin aja tuh kakek. Datang gak ada suaranya sama sekali. BTW,
Naik apa dia? Kok nggak ada motor lain? Ujarku membuka pembicaraan lain pada Rian selagi mengenakan helm. Udah, cuekin aja. Ayo jalan. Kita bakal lama nyampe Samarinda. Lampunya mati. Kita nggak bisa ngebut. Bisa berabe kalau velg simbah kena lobang. Sautnya agak kalut mengetahui kondisi buruk yang kami hadapi. Tapi Indra, seingat gue, di sini nggak ada musola. Gue inget tuh pelang. Lanjut Rian seraya menunjuk sebuah papan pengumuman bertuliskan, turunkan kecepatan. Sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Rian pun mulai panik. Berkali-kali dia menyalakan motor namun tidak berhasil. Ternyata kunci kontaknya belum dia putar ke arah on. Ya elah bro. Aku pun dengan tenang memutar kunci. Dan sebuah mobil melaju dengan cepat melewati kami yang masih berdiri di pinggir jalan. Cahaya lampunya sempat menyilaukan mata kami yang mulai terbiasa dengan kegelapan. Benar, kondisi di sekitar kami menjadi gelap gulita sesaat setelah mobil itu melintas. Yan, gue saranin kita langsung cabut aja deh. Ayo, ucapku panik seraya melompat ke jok belakang. Tanpa sepatah kata pun Rian langsung menarik gasnya dalam-dalam. Tak peduli motornya melaju tanpa penerangan. Semua karena musola yang kami tinggalkan tidak lain dan tidak bukan melainkan sebuah bangunan kato tua yang sepertinya telah lama ditinggalkan. Yan, apaan tuh tadi Yan? Tanyaku panik. Bagaimana tidak, musola yang kami singgahi beserta kakek tua di dalamnya hilang, berganti sebuah gubuk reot yang bentuknya sudah tak karuan lagi. Kagak tahu, udah gak usah dibahas, bentak Rian padaku. Masih berusaha untuk tetap menjaga fokusnya kala melintasi jalan yang gelap ini. Brak, brak. Suara ban bah menghantam lubang terdengar begitu keras sampai kepalaku yang mengenakan helm tak bisa meredamnya. Anjrit, sorry mbah, teriak Rian spontan. Dia pun mengurangi laju motornya agar mbah yang layaknya kuda liar bisa dikendalikan. Yan, warung noh, mampir ya, tarik nafas dulu kita. Ujarku menunjuk ke arah warung yang berada sekitar 100 meter di depan kami. Alhamdulillah, teriak Rian lega mengetahui kekhawatirannya telah berlalu. Akhirnya kami sepakat untuk berhenti di sebuah warung. Keramaian di tempat itu menjadi angin segar bagi kami. Sebuah tanda-tanda kehidupan lainnya selain aku dan Rian. Es tehnya mbak, lu minum apa Ndra? Ujar Rian memesan kesegaran lainnya pada salah satu pelayan di rumah makan itu. Sama, jawabku singkat masih mencoba mengatur nafas. Walau aku melihat raut kebingungan dari wajah si pelayan. Tapi peduli setan dengan apa yang dipikirannya. Begitu pesanan datang kami pun langsung meminumnya dengan cepat. Fuck lah, gue belum pernah ngalamin yang sevulgar ini Ndra. Kelewatan gila ini mah. Ujar Rian mengutarakan isi hatinya yang sempat ia pendam. Dia mulai tenang dari kepanikannya. Tadi di tempat ngopi, waktu di bandara sih, ada bapak-bapak yang bilang sama gue, kalau pertama kali datang biasanya banyak yang ngajak kenalan. Terus gue disuruh diemin aja. Kagak tahu gue kalau gini kejadiannya. Ujarku sambil menghabiskan apa yang tersisa di gelas minumanku. Taulah, untung aja kagak ketemu sama tentara Jepang. Lanjut Rian yang beranjak dari tempat duduknya. Udah Ndra, jangan lama-lama, lanjut lagi, keburu kemalaman. Rian pun berjalan menuju ke meja kasir. Maksud lo tentara Jepang? Tanyaku bingung sambil mengikuti Rian. Kami kembali melaju di kegelapan malam, tertolong oleh penerangan mobil yang sesekali melintas dengan kecepatan tinggi. Tapi entah kenapa, Rian semakin menurunkan laju motornya. Dra, mogok Dra, ujar Rian lesu.
sadar keadaan kembali memburuk. "Jangan bilang kehabisan bensin," ujarku sedikit ketus. "Mana ada, si Mbak ini motor paling irit di muka bumi," balas Rian tidak terima. Dia terus menyela sepeda motornya dengan harapan Mbah mengerti situasi kami. Entah kenapa, pandanganku tertuju pada salah satu pohon besar yang ada di seberang jalan, yang tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. "Yan, pohonnya goyang, Yan," ujarku lirih karena bulu kuduk di sekujur tubuhku terasa berdiri. "Daun ketiup angin," jawab Rian tanpa memandangku. "Bukan daun, Cok, pohon," jawabku emosi sambil memegang kepalanya dan mengarahkannya ke pohon itu. "Anjrit, gue kagak lihat apa-apa. Gue gak lihat," racau Rian tak karuan dan langsung kembali berusaha menyalakan motornya. Walau gelap, dapat kulihat jelas di belakang pohon itu berdiri sosok hitam yang sangat besar dengan tangan yang berbulu mencoba menyibak pohon di depannya. "Jangan bengong, Cok," umpat Rian padaku yang mematung karena pemandangan mengerikan di depanku. Tanpa menjawab, aku pun langsung mendorong Mbah dengan sekuat tenaga. "Turun lu, Nyat, berat," bentakku pada Rian yang masih duduk di atas motor sambil meracau tak karuan. "Ayo Ndra, cepet Ndra." Tak sadar sudah berapa jauh kami berlari dengan menuntun Mbah menyeberangi hutan hingga akhirnya Rian berhasil menyalakan motornya. "Ayo Ndra, naik." Tanpa membuang waktu lagi, aku pun langsung melompat ke jok belakang tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Nyaliku ciut. "Yan, lu ngerasa ada yang aneh gak sih?" tanyaku mulai penasaran. "Yang mana? Dari yang kita lihat barusan?" "Ya kagak aneh lah, bego," bentak Rian. Bukan. Kok tiba-tiba terang ya?" ujarku sambil menunjuk lampu depan yang tiba-tiba sudah menyala kembali. Kerusak!" Rian secara mendadak menginjak rem dalam-dalam dan membanting kemudi hingga akhirnya kami berdua terjerembab di pinggiran jalan. Itu, ujar Rian gemetaran sambil menunjuk ke arah depan. Benar saja, 5 meter di depan kami muncul sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian putih compang-camping sedang merayap pelan menyeberangi jalan yang sepi. Iya, dia merayap dan terlihat jelas jika kedua kakinya hancur. Samar-samar tercium bau yang sangat busuk menusuk hidung. Perlahan dia menoleh ke arahku dan tersenyum, memperhatikan giginya yang hitam dengan mata yang menjorok ke arah dalam. Gue gak lihat apa-apa. Racau Rian seperti dukun yang komat kamit membaca mantra. Tak ada yang bisa kulakukan. Akhirnya aku pun menyembunyikan wajahku di balik punggung Rian sambil membaca semua ayat suci yang kuhafal. Kresak. Suara benda terseret semakin mendekat ke arah kami. Tapi tak ada satupun dari kami yang berani membuka mata. Tiba-tiba, terdengar suara mobil yang melintasi kami dengan kecepatan tinggi, memecah kesunyian hingga aku pun memberanikan diri untuk membuka mata. Yan, udah hilang Yan, ujarku pada Rian yang masih memeluk ban depan motornya dengan gemetar. Mimpi apa gue semalam? Padahal gue niatnya cuma bantuin temen, ujar Rian lemah. Dia mulai kembali membuka matanya. Berasa rugi gue ambil cuti buat beginian. Lah ya, kenapa lu kagak ngizinin gue naik angkutan? Ujarku saat sadar bahwa dia ingin melimpahkan semua kesalahan padaku. Duit gue sekarat cok, nih aja gue irit-irit biar nyampe akhir bulan. Mau makan apa kita nanti? Ujar Rian menggerutu. Kalau tahu gini mah gue kagak berangkat kemari. Timbalku masih berusaha meredam tanganku yang masih gemetaran. Aduh, ya udah, kita lanjut aja.
Kayaknya Simba juga kagak napa-napa. Ntar lama-lama di sini dia malah nongol lagi. Jelas Rian sembari mencoba menarik motornya dari semak-semak. Tanpa diminta aku pun membantunya mengeluarkan kendaraan itu. Setelah berhasil menyalakan, Rian pun langsung menarik gas dalam-dalam. Ya elah, kenapa mesti kayak gini sih? Singkat cerita, Yan, kita udah masuk Samarinda kan? Gue gak mimpi, ya kan? Tanyaku penuh harap pada Rian. Rasanya aku hampir putus asa. Iya, kita udah masuk Samarinda seberang. Habis nyebrang jembatan, kita nyampe di tepian. Jawab Rian tampak tak begitu peduli. Tak bisa aku gambarkan betapa leganya diriku saat melihat keramaian di sekeliling kami. Kesibukan orang yang lalu lalang. Rasanya semua kengerian yang baru saja kami alami hilang begitu saja. Kita ke bengkel dulu, Ndra. Kayaknya ban depan Simba peyang nih. Ajak Rian. Oke, ucapku sependapat. Rian tahu saja bengkel yang masih buka di daerah tepian. Kulihat dia menjelaskan detail kondisi Simba pada mekanik. Cukup lama mereka berdiskusi, sampai akhirnya Rian kembali menghampiriku dengan wajah lesu. Bontang masih jauh Kayan dari sini? Tanyaku yang mulai lelah. Lumayan Dra, 2 jam lah kalau kita ngebut Samarinda Bontang. Jawabnya sambil memberikan sebotol air mineral padaku. Masih jauh banget ya? Gimana kalau kita istirahat di Samarinda dulu Yan? Besok pagi kita lanjut. Usulku berharap Rian menyetujuinya. Istirahat di mana? Tanya Rian balik dengan nada yang cukup tinggi. Hotel, hehehe. Jawabku ringan dengan senyum tanpa dosa. Duit gue udah nipis, ini aja kita mesti ganti velg. Enteng banget lu minta nginep di hotel. Ada duit lu, kagak kan? Ampun dah. Ujar Rian lemas. Ya udah, kita cari masjid aja. Kita tidur di sana. Ujarku dengan memberikan pendapat. Kagak. Lu lupa tadi kita sholat maghrib gimana? Jawab Rian yang mulai emosi. Ya berarti kita lanjut Yan. Tanyaku agaknya pasrah. Kita gak bisa ngebut Dra. Poros Samarinda Bontang parah. Banyak lobangnya. Lanjut Rian. Tapi rame aja kan? Banyak rumahnya kan? Tanyaku penasaran. Ya gak jauh beda sama yang tadi. Jawabnya lesu. Akhirnya motor Rian sudah selesai diperbaiki. Dan terjadi kembali diskusi antara Rian dan pemilik bengkel. Sial, habis 600.000. Bosnya cuma ngasih kortingan dikit. Ayo Ndra, jangan sampai kita kemalaman. Ujar Rian emosi sambil menyalakan motornya. Buset, serius loh. Kita gebukin yuk. Bisa-bisanya ambil untung gak kira-kira. Tambahku terpancing emosi juga. Jangan aneh-aneh Ndra. Di sini beda kayak di Jakarta. Salah dikit runyam urusan. Lagian wajar aja ada malam. Ongkos ketok pintu. Dah cepetan naik. Balas Rian mengingatkanku. Sungai Mahakam yang terkenal di sisi jalan kini tidak terlihat lagi. Perjalanan kami lanjutkan dengan menerobos gemerlap lampu dari kota pelabuhan yang dipanggil dengan nama Samarinda. Padahal baru jam 7, tapi udah sebegini gila gangguannya. Gimana kalau tengah malam? Gerutuku dalam hati membayangkan bagaimana perjalanan kami selanjutnya menuju Bontang. Kami menyempatkan mampir di sebuah pom bensin untuk memberi minum Mbah. Kegelapan hutan ini di malam hari benar-benar pekat menyambut kami saat mulai meninggalkan Samarinda. Hampir 1 jam berlalu dan semua tampak baik-baik saja. Banyak-banyak sikiran loh. Udah terlalu banyak cerita nih jalan. Ujar Rian mengingatkanku. Maksud lu apaan? Tanyaku bingung. Kebun karet Ndra. Ujar Rian terdengar pasrah. Tiba-tiba tak jauh di depan kami
terlihat ada pengendara motor juga, sama seperti kami, sedang berhenti di pinggir jalan. "Yan, berhenti Yan, kasihan tuh Yan, bawa anak kecil motornya mogok, gelap-gelapan lagi." Ujuku pada Rian yang mencoba mengajukan saat kami melewati mereka. "Aduh, iya, jawab Rian kesal. Walau begitu Rian masih memiliki sisi kemanusiaan. Dia akhirnya memutar balik motor dan menghampiri mereka. "Kenapa Pak? Mogok kah? Ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku selembut mungkin pada bapak-bapak yang sedang mengotak-ngatik motornya itu. "Nggak apa-apa Mas, kehabisan bensin aja," jawabnya dengan suara yang sangat berat. "Oh, tadi saya ngisi full di Samarinda Pak. Kita tap aja, saya ada selangnya di jok," tawarian sembari membuka jok motornya. Sekitar 1 liter bensin telah dipindahkan dari motor Rian ke motor bapak tersebut. "Tujuannya kemana Pak?" tanyaku pada si bapak. "Ke depan," jawab si bapak singkat. "Daerah mana Pak?" tambah Rian penasaran. "Depan Mas," ujar istri dari bapak itu menjawab pertanyaan Rian. Saat aku ingin bertanya lebih lanjut, Rian mencegahku dengan isyarat tangannya. "Makasih banyak ya Mas, tapi saya nggak punya uang," tambah istri dari bapak itu sambil menggendong anaknya. "Nggak usah Bu, nggak apa-apa," jawab Rian tersenyum. "Bapak duluan aja, biar saya ikutin dari belakang. Jaga-jaga kalau motornya mogok lagi, kan bisa kita bantu lagi." Tawarian mempersilakan keluarga itu berjalan lebih dahulu. "Dra, ayo buruan, kita ikutin. Lumayan jadi ada temen," lanjut Rian langsung menyalakan motornya. Emang dah akal-akalannya si Rian, pintar juga caranya. Pikirku setuju. Kami mengikuti pasangan tadi dengan jarak sekitar 10 meter di belakang. Hingga pada sebuah ujung tanjakan mereka tiba-tiba menghilang. "Yan, kemana orang tadi?" tanyaku panik. "Gak tahu Ndra, masa iya di turunan langsung ngebut? Sengebut-ngebutnya tuh orang masa iya udah gak kelihatan?" jawab Rian yang langsung memberhentikan kendaraannya. "Masa iya pakai nos?" sautku asal. Kami mencari mereka sepanjang pinggir jalan tempat mereka menghilang, tapi tak menemukan tanda-tanda apapun. "Perasaan gue gak enak Yan," ujarku yang mulai merinding. "Lu nyium bau gak Ndra?" tanya Rian dengan nada bergetar. "Iya, bau melati, tapi amis Yan," ujarku dengan tangan gemetar memegangi pegangan belakang motor. "Mending kita jalan dah Yan," lanjutku lemas. Tanpa menjawab akhirnya Rian kembali menarik gas sepeda motornya. Gila, teriak Rian tak karuan sambil menarik gas dalam-dalam. "Ndra, jangan lepas sikir Ndra, kita masuk Bukit Tengkorak, banyak kecelakaan di sini," ujar Rian makin berkonsentrasi pada jalan. "Ya elah, kenapa sih ngasih nama kagak seksian dikit?" Gerutuku saat mendengar nama daerah yang telah kami masuki sambil mengira-ngira arti dari namanya. "Lu kira tempat mangkal?" Tiba-tiba terdengar suara anjing hutan melolong mengerikan di tengah kegelapan malam. "Di Kalimantan ada serigala Kayan?" tanyaku. Bulu kuduku mulai berdiri. "Setahu gue anjing hutan aja. Paling banter anjing kampung sini. Serigala belum pernah dengar gue. Rasanya gak mungkin deh," jelas Rian begitu serius. "Anjing!" lanjut Rian mendadak berteriak karena di depan kami muncul sesosok anjing hitam besar yang duduk di tengah jalan. "Jangan berhenti Yan, please Yan, jangan berhenti, please." Akhirnya sikirku pun mulai kacau, berubah menjadi racauan. Rian menarik gas dalam-dalam hingga kami akhirnya melewati anjing itu. Dek, jantungku serasa berhenti saat aku menatap anjing hitam besar yang kami lewati. Sorot lampu motor menampakkan dengan jelas
wujud anjing itu. Normal? Enggak. Kepalanya kepala manusia. Demi apa dah? Mana ada anjing model kayak gitu? Mana jelas banget menatap ke kita. Parah, pikirku. Yan, dia nyengir, ujarku sambil mengeplak-ngeplak kepala Rian. Iya bangsat, gue tahu, gue juga lihat cok. Saut Rian emosi dan menarik gas motornya semakin dalam. Lolos dari yang satu, bertemu dengan yang lain. Ini perjalanan paling gila nih yang pernah ku alami. Hampir 30 menit kemudian, kami memasuki area jalan berpasir hingga kami tak bisa melaju kencang. Di depan jalanan masih diperbaiki, Ndra. Namanya Gunung Menangis. Ujar Rian menerangkan keadaan jalan yang akan kami lewati. Kayaknya gue gak mau tahu alasan kenapa tuh gunung dinamain begitu, Yan. Balasku lemas. Srek. Saat ban depan motor yang kami tumpangi hampir masuk ke dalam lubang yang cukup besar, Rian menghindari secara refleks. Tapi jalan berdebu membuat motor kami selip dan terseret sekitar 1 meter. Sontak saja kami berdua jatuh terguling-guling. Duh, lo gak apa-apa, Yan? Tanyaku pada Rian yang tampak begitu gemetaran. Gak apa-apa, Ndra. Jawab Rian yang langsung mencoba bangun dan kembali mendirikan motornya. Semilir bau melati kembali muncul di sekitar kami dan membuatku merinding. Ini provinsi kebun melati apa? Saya bantuin, Mas. Tiba-tiba suara seorang wanita terdengar begitu lembut di dekat kami. Tak ada seorang pun dari kami berdua yang berani menoleh ke arah suara tersebut. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba seorang wanita muda yang sangat cantik, berpakaian rapi, muncul di samping kami. Lega untukku, tapi tidak dengan Rian. Enggak apa-apa, Mbak. Ini udah bisa lanjut lagi kok. Balas Rian yang gemetarnya semakin menjadi. Saya bantuin, Mas. Tapi habis itu saya minta. Lanjut wanita itu dengan suara yang sangat pelan. Minta apa, Mbak? Tanyaku penasaran. Ada sedikit pikiran nakal saat memperhatikannya. Memperhatikan wajah. Seketika itu pula, wajah dari wanita tadi berubah menjadi hancur dan penuh darah dengan mata yang terjuntai keluar sambil menunjuk ke arahku. Tubuhku tak bisa kugerakkan sama sekali dan Rian memeluk stang motornya sambil membaca ayat kursi dengan kencang. Tak pernah kubayangkan dalam hidupku akan melihat sosok kuntilanak yang sangat mengerikan dengan jarak kurang dari 1 meter hingga aku tak kuasa menahan kesadaranku. Singkat cerita, setelah bangun dari pingsan, Ndra, bangun Ndra, jangan mati dulu Ndra, teriak Rian sambil menampar-nampar wajahku berulang kali. Udah Nyong, udah sadar gue, sakit semua muka gue, ujarku pada Rian sambil menutupi wajahku yang jadi sasaran kepanikannya dengan kedua tangan. Udah hilang belum Yan? Lanjutku bertanya dengan suara lirih. Hilang udah. Duh, mana masih di sini lagi kita Ndra? Bingung gue. 5 tahun gue tinggal di sini, bolak-balik juga udah biasa. Gak pernah gue digangguin sebegininya. Jelas Rian lesu. Rasanya seharian ini gue gak ada aneh-aneh. Tunggu, tambahnya sambil berlagak seperti pemeran utama sinetron emak-emak. Lu bawa apa aja sih dari Jakarta? Lanjut Rian sambil membongkar tasku. Baju doang Yan. Ama gue tadi beli telur asin 2 biji di tempat ngopi depan bandara buat kita makan di jalan. Jelasku santai. Jadi lu nyangu, terus lu kagak ngomong ke gue. Dra, di Kalimantan tuh kalau lu nyangu, mesti lu tinggalin sebagian bego. Bentak Rian sambil menonyor kepalaku. Aduh, pantes saja. Geblek. Lanjutnya. Iya kan gue pikir buat kita nyemil di jalan. Daripada lapar, gue juga beliin lo kok.
Nih ada 2, lu mau? Balasku dengan wajah tanpa dosa. Kagak, buang aja, ujar Rian kesal. Kan ditinggalin sebagian, berarti gue buang 1, terus 1-nya gue makan gak apa-apa kan? Laper gue Yan, ucapku dengan mengibah. Terserah lu dah, gue mau pulang, ujar Rian kesal sambil menyalakan motornya. Akhirnya aku melemparkan 1 telur asin yang kubawa ke arah semak-semak dan memakan yang 1-nya di perjalanan. Rian tak banyak bicara setelah itu. Sampai... Lo lihat langit yang merah itu, Ndra? Itu flare-nya Badak sama PKT. Di situ Bontang. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.